akan ada giveaway buat salah satu orang pemenang, yaitu sebuah knalpot Sekidal buat fiction. Apa aja syaratnya, atau mungkin tanpa syarat, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi di channelnya lebih tukang review ya. Malam hari ini ya, malam teman-teman ya. Sesekali ya, saya mau berbagi cerita atau sharing tentang bagaimana sih caranya kita bermodifikasi biar dana yang kita keluarkan itu lebih efektif, teman-teman ya. Jadi malam hari ini saya tanpa mereview motor ya, jadi hanya mau sharing, berbagi bagaimana sih biar kita modifikasi dana yang dikeluarkan minim tapi efektif. Yang pertama teman-teman, yang sudah pasti itu tentukan konsep yang mau kita buat. Jadi sepeda motor kita itu mau dibikin konsep seperti apa, mau dibikin minimalis, road race, touring, erek, street racing, atau multi gitu. Tapi ini hanya sekedar saran teman-teman ya. Kalau teman-teman kepengen modifikasi yang minimalis tapi hasilnya kelihatan, itu street racing. Karena street racing itu identik sama yang namanya body dicoak, terus intinya yang serba tajam-tajam gitu loh. Dan kalau teman-teman milihnya aliran motai atau seperti yang di Thailand, itu dana yang dikeluarkan banyak tapi hasilnya kelihatannya kurang. Kenapa? Karena motai itu atau semi taillock itu dia kan itu seperti motor standar, cuman spare partnya itu kan yang harus cuman kelihatannya tetap standar gitu. Jadi yang diutamakan itu elegan tapi tetap kelihatan standarnya itu dapat gitu loh. Beda sama street racing. Street racing biarpun motor standar dicuak atau dilepas covernya, dibikin kolong, itu udah kelihatan tanpa harus modal yang besar itu. Contoh tanpa modal pun gitu ya, aliran street racing fiction nih, bodi belakang dicuak, itu kan udah kelihatan. Sama shroud bagian depan dicuak, itu udah kelihatan, menunjukkan bahwa motor ini alirannya street racing gitu. Beda sama motai. Kalau motai kan enggak, dia spare part yang digunakan kan seperti standar, cuman itu racing gitu. Lanjut teman-teman, yang kedua, setelah kita menentukan apa yang mau dipilih, contoh street racing ya, itu kemudian kita siapkan teman-teman ya, apa aja yang mau dibeli. Jangan melihat wah saya punya duit sekian berarti beli ini. Jangan teman-teman. Kalau kita beli sesuatu cuman melihat kantong kita teman-teman ya, wah itu nanti modifikasinya nggak bakal kelar, nggak bakal selesai maksudnya. Memang sih nggak bakal ada selesainya yang namanya modifikasi, cuman maksud saya itu kan kita tentuin dulu nih. Contoh saya mau membeli handle rem yang harganya 200.000 satu set. Kalau kita belum punya, ya nanti dulu. Karena apa? Karena saya mengincar handle rem yang seperti itu. Jangan saya mau membeli handle rem yang mereknya A, harganya 200.000, cuman saya baru punya duit 100.000. Saya yang beli D dulu, atau yang saya dulu lah, yang harganya 100 ribuan. Jangan, nanti kita kurang puas. Akhirnya apa? Ketika kita punya duit 200.000, akhirnya kita bukannya beli spare part lain tapi beli handle itu lagi. Jadinya dua kali beli gitu, hanya untuk memuaskan rasa penasaran kita terhadap handle rem itu gitu loh. Jadi yang kita tuju dulu gitu loh. Jadi kalau memang kita belum punya uang, ya jangan dulu begitu loh.
jangan memaksakan, wah saya beli handle dulu, yang ini dulu lah, nanti kalau udah punya uang baru beli lagi. Jangan, kalau belum punya uang kumpulin dulu, tunggu dulu sampai punya uang cukup untuk membeli, begitu teman-teman. Nah yang kedua, jangka waktunya itu juga harus ditentukan. Contoh, saya mau membeli handle rem nanti gajian, wah ternyata gajian 2 minggu lagi, ya sudah, jadi gajian ini buat beli handle rem, gak usah beli yang lain-lain. Nah nanti bulan berikutnya baru beli yang lain. Contoh apalah, ganti spion atau beli underbone atau beli ban yang lain, begitu teman-teman. Jadi jangan melihat dari apa yang kita punya sekarang, oh duit saya banyak saya mau beli ini, oh duit saya sedikit saya mau beli ini. Jangan. Jadi tentukan apa yang mau kita beli dulu, harganya berapa, kita mampu nggak. Kalau belum mampu nanti nunggu mampu, jangan nunggu ini dulu lah, kalau udah ada baru nanti beli lagi. Jangan, nanti modifikasi kita yang harusnya sudah selesai dengan barang-barang inceran kita nanti malah nggak selesai, dan akhirnya kita akan punya 2 spare part dan itu bakal numpuk, dan bila dikumpulkan itu kan bisa menjadi sebuah uang yang untuk membeli spare part lainnya gitu loh, malah itu jadi double, begitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang pertama yaitu aliran apa yang mau kita ikuti, terus barang apa yang mau kita beli, dan waktunya gitu teman-teman. Kalau kita uangnya pas-pasan, jangan terlalu memaksakan. Yang penting kan kita cukup dulu gitu loh. Ya paling enggak contoh, wah gajian ini saya beli rem, bulan depan saya mau beli ban, nah gitu aja nggak apa-apa, bertahap nggak apa-apa. Yang penting kan terwujud, jangan sampai kita langsung brek tapi pusing gitu loh. Nggak apa-apa teman-teman, kita sabar lama, cuman yang penting kan kita hidup tenang, jalan, modifikasi pun jalan gitu. Sampai sekarang pun teman-teman, biarpun saya sudah berkeluarga, saya tetap modifikasi, saya tetap berjalan. Kenapa? Karena yang namanya hobi itu susah untuk dihilangkan. Yang penting kita harus tahu mana waktunya kita bermodif, mana waktunya untuk berkeluarga. Kenapa? Karena ini ada pepatah mengatakan, ini bukannya mau endorse atau apa ya, sekenceng-kencengnya ninja itu masih kalah sama kencangnya kebutuhan hidup. Nah itu teman-teman, kalau nggak percaya buktikan, karena itu udah ada yang membuktikan sendiri. Saya punya teman di sini lah, teman kerja, dia punya ninja. Saya tanya, kok motornya ganti beat, kenapa? Buat sekolah anak. Kok bisa? Iya ya, kencangnya ninja ternyata masih kalah sama kencangnya kebutuhan hidup. Wah, luar biasa itu teman-teman. Jadi itulah yang namanya modif itu boleh, cuman kalau kita sudah berkeluarga, ingat, keluarga bahagia akan memberikan doa kepada kita, dan insya Allah kita akan diberikan rezeki yang lebih. Begitu. Oke teman-teman, jangan lupa dukung selalu setiap video saya, dan insya Allah teman-teman dukung selalu setiap video saya ya. Saya punya knalpot Blue Moon yang leher C. Insya Allah nanti kalau sudah sampai 2000 subscriber teman-teman ya, insya Allah kalau knalpotnya masih dan nggak dipakai atau nggak diminta orang, nanti akan saya berikan ke teman-teman subscriber saya semua. Tapi bukan semuanya ya, hanya satu. Maksudnya semua subscriber saya nanti akan dipilih satu orang untuk mendapatkan knalpot Blue Moon yang C kidal, leherannya jaya tanpa silencer. Dan insya Allah saya juga masih punya knalpot Setra F yang 2012 original
cuman dibobok. Nah, itu belum tahu mau buat giveaway atau tidak, tapi ya intinya dukung selalu video saya biar cepat sampai 2000 subscriber. Insya Allah nanti saya akan berikan buat satu orang pemenang knalpot Kidal C Blue Moon buat fiction. Itu copotan dari motor fiction saya, sempat dipakai cuman sekarang sudah enggak. Oke, terima kasih, sekian. Apabila ada yang perlu ditanyakan tentang bagaimana sih syaratnya mau ngikutin giveaway ini, gampang, yang penting subscribe, tonton channel saya sampai selesai. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.